buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Tantri dari ISQ Tours and Travel. Pada pagi hari ini saya akan menemani Bapak Ibu yang telah hadir dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA merupakan webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara ini sampai berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Silahkan Bapak Ibu berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenang dari 3 free live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Baik. Untuk Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, Bapak Ibu dapat menyimak beragam video mengenai talent DNA di website www.talentdna.me atau silahkan scan barcode yang saat ini tertera di layar Bapak Ibu yang sudah hadir. Bapak Ibu bisa nonton lagi, bisa mendalami lagi mengenai talent DNA melalui website www.talentdna.me atau silahkan scan barcode yang saat ini tertera di layar Bapak Ibu. Silahkan apabila ingin lebih tahu lagi mengenai talent DNA-nya, mau lihat lagi video dari gestar sebelumnya yang mungkin memiliki talent yang sama, itu silahkan mengunjungi website www.talentdna.me atau silahkan scan barcode yang saat ini tertera di layar Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya izin tanya ini ya, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Bapak Ibu silahkan yang sudah memiliki talent DNA atau yang belum memiliki talent DNA, silahkan mengisi polling yang muncul pada layar. Siapa yang belum memiliki talent DNA atau siapa yang baru pertama kali join. Bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera kita diskusikan pada pagi hari ini dan segera hubungi nih teman-teman atau rekan-rekan yang mengundang Bapak Ibu untuk mengetahui cara mengisi live tools talent DNA. Silahkan Bapak Ibu yang pada pagi hari ini telah hadir mengisi polling yang tertera pada layar supaya kita tahu nih siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join.
seperti itu. Alhamdulillah ini sudah ada 20 orang memiliki talent DNA. Ada juga yang masih belum punya. Kemudian ini juga Masya Allah ada 2 orang nih yang baru bergabung. Selamat datang di acara About Your Talent DNA pada pagi hari ini. Mari kita diskusikan pada pagi hari ini talent DNA dari guest star kita pada pagi hari ini. Semoga mungkin ada kesamaan nantinya bisa tergambar buat Bapak Ibu yang baru hadir pada pagi hari ini. Bagi kita untuk people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk kita simak nih pada pagi hari ini, acara pada pagi hari ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu bagaimana cara mengisi live tools talent DNA. Ini juga terdapat polling, Bapak Ibu silahkan diisi pollingnya muncul di layar. Siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join di acara pada pagi hari ini. Baik, Alhamdulillah pollingnya sudah terisi ya rekan-rekan. Oke. Talented People izin kembali menginformasikan di akhir acara nanti kami akan memilih 1 orang pemenang untuk mendapatkan 3 free live tools talent DNA. Maka dari itu Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini diharapkan aktif mengikuti acara hingga akhir acara, di mana nantinya akan saya umumkan pemenang dari 3 free live tools talent DNA. Bapak Ibu mungkin di forum ini beberapa di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir di Asmi About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA. Maka dari itu untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Mari kita simak bareng-bareng ya Bapak Ibu. Adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut, dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, Masya Allah kita sudah mendengar ya Bapak Ibu penjelasan mengenai talent DNA dari Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Selanjutnya, Bapak Ibu untuk memahami lebih lanjut lagi nih mengenai algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Bram sebagai talent DNA fasilitator pada pagi hari ini, dan juga sudah hadir bintang tamu pada pagi hari ini yaitu ada Mbak Hesti dan Mbak Pamela sebagai Sales and Solution Director serta Managing Partner dari ESQ Group. Dengan tema kita pada pagi hari ini adalah High Value Woman with Talent DNA. Assalamualaikum Coach Bram dan Waalaikumsalam Mbak Hesti warahmatullahi serta Mbak wabarakatuh. Pamela yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini mengenai High Value Woman with Talent DNA? Insya Insya Allah. Allah. Baik, Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, izin saya bacakan terlebih dahulu ya Coach, Mbak Hesti, Mbak Pamela, dan Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. 10 top talent dan bottom 5 talent dari Mbak Hesti dan Mbak Pamela. Di sini untuk pertama, top talent nih, 10 top talent dari Mbak Hesti. Yang pertama ada courageous, kemudian accountable, initiator, goal getter, self-confident, authoritative, visionary, logical, inovatif, dan energizer. Kemudian ada juga bottom 5 atau 5 terbawah dari 45 talent yang dimiliki Mbak Hesti. Ini ada perfectionist, caring, significant, collector, dan juga equitable. Selanjutnya dari Mbak Pamela, ini ada 10 top talentnya. Yang pertama convincing, kemudian significant, Nobel, kemudian courageous, collector, personalizer, goal getter, intuitive, flexible, serta directive. Dan juga bottom 5 dari 45 talentnya, mohon maaf, ada focused, perfectionist, aversive, harmoni, serta structured. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi dari top dan bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari dari Mbak Hesti, Mbak Pamela. Gitu. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu yang 10 maupun yang full 45 talent, silahkan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talent Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar ya Bapak Ibu dari bintang tamu yang hadir pada pagi hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Nanti di akhir diskusi kita akan coba tanyakan kepada Coach Bram. Seperti itu maupun kepada bintang tamu yang hadir pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai akhir acara karena kami akan berikan giveaway berupa 3 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Jadi mohon berpartisipasi aktif sampai akhir acara. Nanti akan saya umumkan pemenang dari 3 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Ya. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, Bapak Ibu bisa mengunjungi website www.talentdna.me atau silahkan scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu pada saat ini. Dalamnya Bapak Ibu bisa melihat video-video dan diskusi-diskusi talent DNA dengan gestar-gestar sebelumnya maupun penjelasan-penjelasan lebih dalam. Baik. Tanpa menunggu lebih lama lagi, let's find your light and shine. Silahkan Coach Bram untuk memulai diskusinya. Ya, baik. Makasih Tantri. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, ini kan dari top talents maupun bottom talents ini ada warna-warnanya ya. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru. Nah, ini apa sih maksudnya? Nah, kita lihat dulu ya penjelasan dari Pak Ari melalui video berikut ini. Silakan Tantri. Semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Oke, baik ya. Sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu, ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat di sini, nah di sini ada Mbak Hesti dan Mbak M, ya. Assalamualaikum, Hes, Pam, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini kita hari ini pagi ini kayaknya dynamic duo nih ya. Ini nanti semakin kesini semakin
hangat atau panas mungkin ya kita akan boleh rasakan. Oke, saya mau mulai dulu dengan Pem ya. Eh, Pem, apa sih yang membuat Pem lihat sosok Hesti tentunya ya? Apa yang disukai dari Hesti nih? Kalau menurut Pem sebagai counterpart tentunya. Mhm. Em, yang sangat saya apresiasi, aku apresiasi gitu ya dari Hesti adalah Ya, Hesti itu selalu memastikan semua amanah yang diberikan itu terlaksana gitu. I Kayak see. semua to-do list, checklistnya itu betul-betul dipantau dan betul-betul kayak Hmm. di follow up gitu. Nah, literally itu memang ada checklistnya gitu ya. Literally ada checklistnya untuk segalanya. Oke. Oke, kemudian apa lagi, Pem? Kalau melihat dari sosok Hesti nih, ya, oke, memastikan semuanya dijalankan dengan baik. Kemudian, Mhm. Memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kemudian satu lagi yang mungkin sedikit mengkomplement untuk diri saya juga gitu ya. Hesti itu orangnya ya tega-tegaan aja gitu. gitu ya, Tega-tegaan aja. tega-tegaan. Yang kadang maksudnya kalau buat aku sendiri, aku tega, tapi nanti ada momen di saat aku harus kayak aku akan menyeimbangkan kayak berusaha memahami gitu. Yang ujungnya aku Hmm. terlalu memahami gitu. Tapi kalau buat Oke, Hesti ya dia terabas-terabas aja, tega-tega aja gitu. tega-tega aja Which ya. is Dan very good. ininya apa intonasinya tuh gimana gitu ya? Kan ada nih ya orang kalau misalkan bicara kemudian dengan intonasi yang ya mungkin kalau dari tone dan pace-nya itu ya lebih ke mid ke low gitu ya. Ini kalau Hesti itu biasanya gimana sih, Bang? Eh, ya ya Hesti, em, bener ya tadi di chat ya kata Mbak Dwitya di sini. Ya nothing personal aja, kayak nggak ada mau mencoba untuk sweet gitu ya. Jadi kayak just as is aja gitu. Yang dimana kayak salah satu itu juga salah satu yang membuat aku enjoy sebetulnya kerja sama Hesti Oke. adalah bagaimana kita berdua itu saling transparan, kita berdua itu Hmm. saling terbuka. Kita bisa bebas gitu ya untuk mengutarakan apa yang kita pikirkan, ide apa, tanpa harus menjaga perasaan satu sama lain sih. Oh, kata Mbak Uwi ini keduanya nada dasarnya 3 oktav gitu ya. Padahal kalau udah diskusi kayaknya satu gedung itu kedengeran ya. Oh iya bener banget, kita banyak banget kayak orang tuh khawatir sama kita Mas Bram. Yang padahal kitanya Iya, tuh emang ada apa ya gitu. fan aja gitu ya. Biasa gitu kan Mas ya. Eh, nanti dulu nih, saya sengaja gitu ya membuat Hesti agak menunggu lama nih ya. Ini sekalipun dia Iya udah gatel. udah gatel banget pengen ngomong gitu. Makanya mulai dari Pem dulu ya. Oke, Hesti ngerasa nggak sih seperti itu apa yang disampaikan oleh Pem? Ngerasa banget. Apa yang bagian mana yang kayaknya tuh ngerasa banget tuh kayaknya Hesti banget. Ya, Jadi yang semuanya tadi tadi yang disampaikan. disampaikan Bapak. Pertama adalah ya kalau diskusi very nice gitu ya sama Bapak karena terkadang kalau Sebentar. Yang dimaksud dengan nice ini tuh yang seperti apa gitu ya? Karena boleh jadi antara Pem dan Hesti ini nice-nya berbeda nih dengan orang-orang lain ya. ya nice-nya adalah tadi kita nggak usah apa ya menjaga perasaan gitu kalau memang Hmm. menurut kita itu nggak sesuai gitu ya menurut menurut saya gitu ya idenya Mbak Pam tuh kurang oke gitu kan kadang Iya. iya sih tapi gitu ya tapi Hmm. kalau kalau saya tuh diskusi sama Mbak Pam kalau nggak setuju ya nggak begitu ini tuh karena Hmm. gini gitu eh, jadi bebas aja sih Mas Bram tanpa menjaga perasaan gitu Oke ya ya ya. udah let it flow aja gitu. Dan juga yang tadi accountable tuh bener banget karena di beberapa part itu yang yang juga suka kita saling melengkapi lah ya gitu. Karena aku tuh kalau saya tuh kalau kerja tuh benar-benar memastikan dan juga sampai tuntas gitu nggak jadi nggak cuma Oke. checklist tadi tapi sampai tuntas gitu. Dan bahkan tuh sering bilang bahwa Hes jangan terlalu keras sama diri lu sendiri gitu ada dia saling gitu. Oke ya.
Atau mungkin bukan ini ya, bukan terlalu keras pada diri sendiri, tapi terlalu keras pada orang lain kayaknya sih. Kalau Both, Iya. both. Pem kan bicara gitu seolah-olah kan kayak bercermin gitu kan. Oke, so ini menarik ya, interesting ya, karena dua-duanya sama-sama punya courageous ya, artinya ini saya alhamdulillah nggak tahu nih apa yang terjadi tadi malam, tapi kayaknya memang mesinnya belum terlalu panas gitu ya. Karena Hesti ini sama-sama nih kalau udah punya courage-nya nomor satu kan gitu. Jadi apapun yang ada di pikirannya itu pokoknya harus tersampaikan gitu ya. Jadi apa aja ngeblan aja ya. Jadi tadi tuh nggak perlu baper-baperan, mau baper-baperan ya. Apalagi tadi kalau Mbak Awi bilang tuh 3 oktav naik gitu ya. Karena self confident kan, oh, dia pede aja ya, makanya ngegas ya. Buat orang ngegas buat dia biasa ya. Ya, jadi suaranya tuh kalau udah bicara, waduh itu pokoknya semuanya harus kedengeran ya. Nah, Pernah satu ada sisi, momen gitu. mm-mm, Pernah ada momen Mas Bram. Waktu itu kita lagi diskusi bertiga. Aku satu, Hesti satu lagi, dan ada satu lagi seseorang dari bisnis unit lain. I Dan see. kebetulan pada saat itu tuh Hesti baru datang ke ruangan aku gitu Mm-mm, ya. Terusnya kita ada diskusi. Nah, pas setelah diskusinya kita sih merasa kayak baik-baik aja ya. Ternyata mm-mm, pas setelah diskusinya tuh orang ketiga ini nanya ke Hesti, Mbak Hes, nggak apa-apa kan? Kayak tadi kenapa kenapa gitu ya, kayak beliau tuh khawatir banget gitu sama kayak well-being kita berdua gitu. Yang padahal kitanya tuh kayak nggak kenapa-napa kok gitu. Padahal mereka nggak tahu ya, itu cara Pem sama Hesti untuk dapetin well-beingness kayak Iya, love language-nya gitu. love language-nya. Ya. Nah ini saya tahu nih, saya makanya mulai dari Pamela biarkan ya. Ini karena jiwa inisiatornya Hesti ini lagi meronta-ronta, betul kan? Ya, dia ini kan sudah ya tadi ya gabungan semuanya tuh ada courage, self confident, inisiator ya. Nah kemudian tadi sebenarnya kalau kita boleh tanya ya kan tadi juga accountable ya Hesti itu sudah pasti ya memastikan semuanya dijalankan dengan baik, ada checklistnya ya. Hingga itu bisa harus terselenggara, harus dijalankan. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai, saya yakin tuh kepalanya pusing dia. Ya, ini soalnya tadi malam kan kita baru sama-sama pulang dari ini ya KPK ya sampai rumah tuh jam 11. Saya nggak tahu kalau masih ada pekerjaan yang mengganjal. Saya nggak tahu itu biasanya eh, timnya Hesti ini kalau ditelepon tuh dari jam berapa aja sih Hes ya bisa telepon teman-teman timnya Hesti ini CRO. Nah, karena dengan talent DNA kan saya tahu Mas Bram bahwa bottom bottom saya kan caring gitu. Jadi kalaupun saya menchat malam gitu ya, nanti udah tuh apa panjang gitu ya terkait kerjaan itu nanti saya Hmm. hashtag tuh dibacanya besok pagi aja gitu. Apa aja orang udah kebaca. Ya kalau dibacanya saat itu ya kita lanjut. Ya, karena memastikan semuanya harus berjalan dengan baik gitu ya. Oke, nah thank you Pem. Tadi ya kita udah bicara tentang Hesti nih ya salah satunya. Nah kalau dari Hesti sendiri tentang Pem ya selama ini nih setelah eh, jadi counterpart dengan Pem ya sering kerja bareng ya tentunya ya dengan masing-masing. Apa sih yang menurut Hesti nih disukai lah ya dari Pem ini sendiri? Yang pertama adalah tadi ya straightforward gitu. Jadi kalau ngomong tuh nggak pakai basa-basi, nggak pakai ini Hmm. itu. Kalau kita berbeda pendapat, it's okay gitu ya. Uh, jadi jadi itu definisi nice dan love language kita itu dan alhamdulillah di kesempatan ini jadinya juga tim ISP jadi paham ya. Jadi kalau melihat kita berdua tuh biasa aja. Kalau kita Itu lagi nggak berantem ya, itu beda nggak berantem ya. nggak berantem, itu kita lagi diskusi ide sehingga setelah itu kita punya terobosan-terobosan gitu Mas Bram. Walaupun ya prosesnya seperti itu dan kita enjoy gitu ya. Yang pertama gitu. Jadi kita tuh biasa kayak adu pendapat gitu terus habis itu tuh kalau orang yang menyimak gitu terus habis itu kayak kita makan bareng yuk ya gitu. Terus yang lain tuh kayak bingung gitu. Ini bukan yang Mbak tadi berantem gitu. Nggak berantem gitu. Kita udah menjelaskan sih. Cuman mereka tuh kadang yang yakin nih gitu. Itu satu. Yang kedua adalah she is very people person gitu.
Oh, Jadi oke. dia tuh orangnya tuh sangat apa ya, personalize gitu ke orang-orang Yes. tuh ya. Dan itu adalah membuat saya sendiri belajar gitu Mas Bram. Oh kayak gini nih caranya gitu. Jadi ya jadi diterimalah sama orang-orang itu jadi beda-beda gitu. Itu people Ah, person. Aku selalu bilang ke dia adalah she is a people person. yes, a people person. Oke. Nah, ini menarik nih. Ada Pak Ari sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ari. Ya, kata Pak Ari itu nice not to be nice. Blunt is okay. Oke. Eh, Kalau Pem ngerasa nggak sih tadi seperti yang Pem disampaikan oleh Hesti ini tentang Pem sendiri? Mungkin bukan karena saya super people person gitu ya, Mm-mm. tapi Betul, betul, lebih betul sih, itu kepada sepakat sih. iya, Kalau people lebih person kepada dibandingkan Hesti mungkin ya. iya, That's iya. my point. Indikatornya tuh siapa gitu. Tapi kadang mungkin ini juga menarik ya. Mungkin buat teman-teman atau bapak ibu yang ada di Zoom, salah satu mungkin kenapa sih kok kita sering banget tektokan gitu ya. Yang Oke. dimana secara struktur awalnya adalah kita sekarang sebetulnya di dalam satu rumah yang sama. Tapi awalnya adalah Hesti itu Berbeda ya. mengepalai bidang sales, yang dimana saya mengepalai bidang solutions gitu ya. Em, yang kalau kita lihat secara keseluruhan, sales dan solution itu kayak dua komponen yang berbeda. Hmm. Tapi kenapa sih selama ini kok lebih sering banget ngelihat kita tuh berdebat ataupun kayak berinovasi bareng? Karena mungkin izin ini mohon maaf dari diri saya juga, saya sering kali kayak saya gatel gitu ngelihat sesuatu kayak oh ini bisa lebih baik nih Hes gitu ya. Dan Oke. saya sering ngasih insights tuh atas tim sales. Kayaknya harus begini deh, kamu strukturnya diginiin deh. Kamu kayaknya approach ke orang ini seperti ini deh, kamu ngomong ke Hmm. orang ini seperti ini kayak gitu, yang dimana oh mungkin kamu harus ada perpindahan nih antara si orang ini di bawahnya si itu gitu, yang dimana kadang mungkin itu my significant I wanna contribute gitu ya, Ya. yang kayaknya overstepping myself gitu, yang sehingga seringkali kayaknya saya seolah Syukurnya itu dengan eh, Hesti gitu ya. Kan nggak kayak banyak. ikut campur gitu, Iya, kayak iya, iya. iya. Nggak semua orang kan bisa terima tentang hal itu dong. Iya kan? Another Yang kalau director. buat aku lihatnya kayak ya udah kayak ini insight aja, kalau mau dipakai boleh gitu ya, tapi I think this will make it better gitu. Ya, ya. Yang Artinya nggak tahu nih Hesti merasa oke nggak? iya. Atau Soalnya merasa sering banget overlap melakukan kan itu. gitu ya. Sampai Ya ada beberapa betul. orang merasa overlap gitu ya. Tapi kalau which is kalau kita lihat ya tentunya Pem dari sini tuh memang personalized banget ya. Even bahkan tim lain pun kayaknya ingin agar semuanya tuh personalized ya. Tadi kan ini kalau approach dengan orang ini kayak gini, kalau ini approach dengan orang ini tuh kayak gini gitu. Ya, it's very personalized ya kalau menurut saya. Jadi Pem bisa melihat dan punya ini ya apa karena ingin giving impact tadi mungkin ya Pem, betul ya, significant ya. Iya. Karena giving ingin apa giving impact akhirnya kemudian even masuk ke another team, masuk ke tim yang lain gitu. Ya, tapi Mm-mm. satu sisi itu dilakukan karena intuitifnya juga bukan sih ya Pem gitu kan. Artinya Pem tuh mampu menarik beberapa fakta-fakta, even itu bukan bukan data ya, bukan numbers, bukan angka ya. Tapi sesuatu yang memang kita observe, Pem observe dan kemudian oke tarik dengan satu. Oh, ini kayaknya akan seperti ini nih ya. Apalagi ada direktif juga kan ya. Nah, ini dorongan direktif itu baik dari internalnya, ya, ingin kasih direction ya. Jadi direction itu nggak cuma di SID aja, tapi juga ke ini ya ke sales juga ya. Ya kalau kata Mbak Wi ini ada juga nih convincingnya masuk ke sana ya. Dan menariknya memang punya kemampuan ya untuk meyakinkan dari satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau misalkan bicara ke Hesti, ini kayaknya udah sama-sama oke karena dua-duanya sama semua courage ya. Apa yang dirasakan, apa yang kemudian difikirkan, ya apa yang dilihat itu aja yang disampaikan ke orang. Oke. Hesti melihat begitu nggak sih kalau tentang PEM nih? Iya betul. Tapi dari awal tadi ya, Hmm. Mas Bram, dari awal walaupun uh, apa kita saat itu baru awal-awal gitu ya dengan di dua direktorat yang berbeda dan itu
udah mengalir seperti itu gitu ya kolaborasi kita, dan aku tidak merasa kayak overlapping gitu. Ini kan untuk perbaikan, why not gitu. Cuman kadang memang kita kan punya tim ya, punya tim besar, Mbak Pem punya tim besar. Kadang tuh di tim apa tuh bilang, Mbak, kita aja nggak pernah loh dimarahin sama Mbak Esti gitu, tapi kok sama Mbak Pem gitu. Loh, nggak apa-apa, apa insight-nya? Saya Oh, jadi justru Pem tuh meluruskan. marahin timnya Hesti gitu ya? Iya, nah sebenarnya kan itu Karena karena saking ingin memberikan dampak gitu ya. Cuma kan betul, nggak semua orang betul. bisa terima. Betul. Berarti kan itu cara 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 saya kan memahamkan tim bahwa Ya, jangan fokus kepada ekspresinya, tapi oke. apa namanya, intentionnya dia tuh untuk Tensionnya. memperbaiki, untuk improve gitu. Kadang kala kita tuh sering kali fokus kepada ekspresinya, ekspresi marahnya, ekspresi negurnya gitu. Akhirnya si intentionnya itu kabur gitu. Nah, saya meluruskan tim untuk fokusnya ke situ gitu. Gitu sih. Oke, oke. Ini kan dua-duanya nih sama-sama punya goal getter ya. Mm-mm. Uh, Apa sih yang mendorong nih Hesti ya, Pem juga, mungkin mulai dari Pem dulu ya. Apa sih yang mendorong Pem untuk tadi doing semua itu ya, bahkan ngomelin timnya Hesti ya. Uh, Kemudian kalau bicara tuh ya, kemudian ya tadi uh, apa adanya juga. Apa sih dorongannya Pem bersusah payah itu kan ngurusin orang lain, betul nggak sih? Ya, Iya, ngurusin betul. tim lain sebenarnya, betul nggak sih? Iya kan? Betul. Uh, ini kalau ini harusnya kayak gini, Hes. Kalau sama orang ini tuh kayak gini gitu ya. Oh, ini harusnya si ini timnya dengan yang ini. Please gitu. Buat sebagian orang mungkin akan melihat Iya. urusin aja anak lo kan gitu, ya. Iya, Tapi betul. apa sih dorongannya Pem melakukan itu? Kalau buat aku sih dorongannya adalah mungkin goal getter ya. Goal getternya Hmm, adalah aku selalu merasa kayak kita di dalam organisasi yang sama dengan tujuan yang sama. oke. Apalagi itu adalah kayak makna dan meaning purpose yang selalu ditanamkan oleh Pak Ari gitu ya. Yang sehingga kalau buat saya kayak oke, I'm doing this is not for myself. Berarti terserah lah orang mau berpikir apa. Tapi Hmm, juga mungkin salah satunya kadang kan Hesti juga ngasih tahu gitu ya. ya, ya. Bapak, lu tuh kayaknya terlalu keras deh buat sama si ini. Tapi aku bilang ke Hesti, tapi watch akun-akunnya dia akan grow jauh lebih dibanding yang lain. And that's true gitu. Itu Yang convincing, dimana convincingnya Pem lah iya, itu ya. iya. Tapi aku balikin ke Hesti. Nih ya, watch juga. Pasti kalau misalkan itu jarang aku marahin, pasti dia nggak akan perform lebih banyak. So, Uh, kadang-kadang aku marah itu hanya untuk menunjukkan kayak kayak I'm taking care of you nih gitu kan, bahwa dianya itu jadi lebih ada gritnya gitu loh. Jadi ya alhamdulillah juga Hesti sebagai pemimpin juga nggak kayak apa ya, overprotective of the kids gitu kan, atas anak-anaknya Hesti gitu, Iya, yang iya, dimana iya. kita punya pemahaman satu sama lain karena kita sering komunikasi, yang dimana niatan masing-masing itu sangat clear dan transparan, dan itu yang sangat aku enjoy dengan Hesti. Ada karena ada ini juga nggak ya sih, Pem? Ada noble itu ya. Artinya kalau itu Iya. sesuatu yang memang sudah Pem yakini, ya udah itu prinsip yang dipegang, iya kan? Apalagi ada dorongan signifikan, ya. Kemudian ada direktifnya juga tadi. Nah itu jadi satu kesatuan tuh drive yang ngedrive Pem boleh bahkan ya masuk ke wilayah orang kan itu ya. Syukur-syukur sih masuknya karena ke Hesti karena udah ini ya karena personalize juga ya, nggak nggak sembarangan juga sih kalau menurut saya ya kan. Nggak tiba-tiba masuk ke tim yang berbeda dengan orang yang mungkin boleh jadi nggak terima Pem. Ini nasib baiknya sih kalau menurut saya masih ketolong sama personalizer kayaknya ya. Kalau tanpa personalizer gue marah-marah doang soalnya. Jadi common enemies kayaknya Pem. Iya. Ini bersyukur ya Allah tuh masih kasih personalizer ya. Oh, kata Mbak Uwi ya, Pem Gembas, kalau tim sales nggak paham dengan clear needs klien, personalizernya terganggu. Iya. Nah, timnya Mbak Desi juga takut nih kalau Pem laporin ke Mbak Desi. Iya, mereka takut banget sama gue. Yang padahal kata gue enggak, you just need to improve. Kadang tuh aku kayak eh
mereka merasa udah takut duluan karena gue kenceng kan. Tapi padahal Hmm. setelahnya kayak I'm fine. Tapi kayaknya hanya tim aku yang udah terbiasa dengan itu sih. Ya, ya, sebentar, sebentar. Tadi bahasanya kan ya, padahal setelahnya ya, I'm fine. Ya, yang fine tuh Iya. kan Pem, bukan Iya, mereka. betul. Yang fine tuh dia, tapi yang lain enggak. Yang lain Makanya jangan enggak gitu disamar-amari. kan. Eh, Karena yang bisa accept itu kayaknya cuma Hesti itu. Oke, kalau Hesti sendiri apa sih, Hes? Sama tuh guys, nyadar aja. Nyadar ya. Saling Dia tuh bercermin. yang punya otoritatif siapa ya? Iya kan, ini ada otoritatif, yang satu direktif, udah seru deh nih ya. Oke, kalau Hesti sendiri yang mendorong Hesti melakukan tadi semuanya harus sesuai dengan checklist ya, which is kan sama aja gitu ya. Hesti itu memastikan P menjalankan checklist, iya nggak Betul, sih? betul, Memastikan timnya P menjalankan checklist. Please ya, itu boundariesnya udah nggak ada lagi tuh. ya, betul. Akhirnya apa sih Hes yang mendorong Hesti melakukan itu? Yang mendorong sih tadi ya bahwa aku selalu diingatkan sama Pak Ari gitu ya bahwa kita Hmm. tidak hanya bekerja ya cuman kerja gitu, tapi Hmm. ada meaning, ada misi di balik semua itu gitu, Mas Bram. Itu sih yang mendorong sehingga aku tuh akan all out gitu ya bahwa ya kita ada misi yang kita Hmm. perjuangkan dan juga aku punya responsibility di situ gitu untuk Oke. memiliki part of my responsibility untuk menjalankan misi tersebut gitu. Jadi ya Hmm. walaupun nggak ditanya bapak gitu ya, nggak ditanya mbak Uya, nggak ditanya siapapun, ya aku akan terus melakukan itu dan menuntaskan itu sebisa aku gitu. Iya, iya, oke. So, kalau kita lihat ya, ini menarik ya. Ini serupa tapi tak sama kan sebenarnya. Ya, kalau PEM tadi Iya drive-nya betul. adalah di signifikan ya. Ini giving impact ya. Kalau misalkan Hesti ini visionary, bahasanya kan tadi kalau dari kita bicara dari linguistik ya, semantiknya itu adalah mission, lebih ke sana ya. Jadi memang buat Hesti dorongan visi, misi ya, uh, achievement apa itu sudah terbayang jelas di kepala ya. Apalagi bicara tentang perjuangan 165 ini, what is our vision gitu. Itu yang mendrive Hesti ya. Tentunya ada campur tangan juga di dalamnya tadi adalah goal getter, accountable ya, memastikan target tercapai itu sudah menjadi tanggung jawabnya Hesti. Dan mungkin ada satu lagi nih, kalau sesuatu itu sudah dibuat planningnya, ini jiwa inisiatornya tuh meronta-ronta ingin segera dieksekusi ya. Betul. Dan ini yang kadang membuat orang lain tuh keteteran di situ Mm-mm. ya. Oke. Karena begitu sudah oke ada yang dilakukan dan kemudian langsung eksekusi eksekusi. Sekarang kalau boleh eh, mau tanya dong dari Hesti, kayak gitu nggak sih ngerasa Hes? Iya, iya, betul Mas Bram. Karena aku kan amanah Bapak Pak Ari adalah di sales gitu ya. Maka eh, ya harus kencang di eksekusinya gitu. Drive Hmm. kita penting gitu, tapi kalau eksekusinya nggak tuntas, maka ya ya sama aja gitu akan sia-sia juga gitu. Dan aku paham dari sini gitu ya bahwa memang aku kan merahnya banyak ya, mendominannya Hmm. merah. Which is tadi di penjelasannya Dr. Ari itu kan execution gitu ya. Nah, ya itu makanya execution is everything gitu. Nggak bisa cuma semangat semangat bisa 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 terus so what kalau nggak Oke, tuntas. nice ya. Ini kalau kata Mbak Wi, ada 25 menitnya, keempat lebih penting lagi, sangat penting berikutnya ya. Jadi ini juga salah satu yang sering kali buat kita berdebat tuh, Mas Bram. Oh. Sebetulnya apa yang dikatakan Mbak Wi ini, eh, karena kalau menurut aku ya, aku tuh membayangkan kayak Hesti tuh si zoom in dan aku zoom out-nya. Oke. Jadi karena untuk Hesti 25 hal dan semuanya penting, kadang tuh Hesti hanya kayak memberi checklist karena nice to have. Yang Ah, padahal aku lihat checklistnya ini gak berdampak gitu tuh, oke. kayak what's the impact gitu. Yang kadang tuh Hmm. kalau gitu dimana kita sering kali berdebat kalau menurut aku gitu ya. Yang dimana aku ngukurnya dari kayak
ini nggak berdampak ini gitu kan. Lu cuma kayak bikin orang sibuk aja gitu. Oh, Tapi oke, oke. nggak iya, End of tapi mind-nya nggak tuh nggak clear gitu ya. betul. Yang Iya, penting itu berdebat sibuk. sering kali di situ. Oke, oke. Yang paling bikin gregetan apa sih, Pem, tentang Hesti? Itu sih tadi ya kan, karena dia suka gitu ya melihat semuanya dan di mana semuanya itu checklist satu, tapi kadang Mm-mm. seringkali si checklistnya tuh hanya nice to have aja gitu. Oke, Kayaknya oke. bagus kalau ditambahin ini, bagus ketambahin, tapi dalam segi dampak overall itu tuh aku nggak ngeliat gitu. Yang di Hmm. mana itu lebih utama buat aku. Nah, jadi kadang tuh suka greget itu gimana kita seringkali kayak debat atau mungkin Oke. kadang pagi ini mungkin karena masih pagi ya, Hesti belum pemanasan nih. Tapi kalau Hesti tuh udah Mm-mm. ngejelasin sesuatu, mungkin karena gue juga punya intuitif ya, Iya, Mas Bram iya. ya, Betul direktif. banget. Jadi Mm. kalau buat aku tuh kayak lu ngasih tahu sedikit gue udah paham lah gitu ya. Hmm. Kemudian dengan In direktif your mind kan, Pem, gitu kan? In main-main. your mind, betul. Terus kayak dengan direktif juga kadang seringkali arahnya kemana tuh udah super clear gitu ya. Itu Oke. tentang pemahaman juga, bukan hanya kayak directing other people, tapi di dalam in my mind, oke, it's already clear jalannya kemana, kelihatannya apa, bentuknya jelas. Nah, kadang ya sih tuh kalau lagi ngejelasin sesuatu, apalagi ini sebuah arahan, itu tuh gak berhenti-berhenti. Iya, Kayak, oke, betul, stop, betul. stop, gue udah paham, kayak ini wasting time gitu. Dia sekarang lagi bikin support system untuk dirinya. Jadi kalau dia nggak ngomong tuh dia mute gitu. Nah, ini kalau enggak, ini A sampai Z kita nggak dikasih ngomong kan, dia terus saja tuh. Itu hanya diri, oh bener banget, Ya, jangan di oke. minus. Ya, karena kalau mungkin boleh jadi nanti kita coba lihat tanya ke Hesti juga ya, Pem. Karena Hesti tadi kan ada accountable-nya memastikan semua, kemudian goal getter ya. Belum lagi pede banget kalau itu memang sangat penting, very penting gitu ya. So penting. Jadi itu menjadi checklist ya, karena goal getternya kuat juga. Nah, sementara Pem sendiri tadi intuitif ya, melihat segala suatu fakta-fakta yang ada itu kemudian ada tadi ya direktif, oke, ini arahnya udah tahu sekalipun dalam dirinya Pem nggak usah panjang-panjang deh, udah tahu maksudnya, tapi kok ternyata ada signifikannya Pem juga yang ini apa impact-nya ya, ini kan muatannya ke situ ya. Nah, sementara buat Hesti accountable dan goal getternya, inisiatornya itu kan juga meronta-ronta. Kalau dia berhasil checklist, ini it's done, itu kebahagiaan yang luar biasa ya. Jadi semakin banyak checklist, semakin banyak kebahagiaan dia dapatkan. Oke, kalau dari Hesi sendiri gimana Hes? Apa sih sebenarnya? Dan ini yang mungkin boleh jadi sering membuat Hesi itu kayak gregetan gitu sama Pem. Banget, ya kan? Gemes gitu ya. Benar. Apa Yang Hes? pertama, nah, yang pertama adalah Mas Bram, eh, di jadi aku tuh mempelajari mungkin I don't know ya apakah dari logical ada dari apa gitu ya. Oke. Jadi aku mempelajari dulu nih polanya seperti apa. Jadi di awal aku nggak langsung bikin checklist, nah, banyak beberapa checklist Oh, tuh. nggak serta merta Nah, juga gitu ya, nggak seperti yang Pem nah, bilang ya. enggak. Nah, Bercanda tapi aja. aku aku mempelajari dulu ternyata ketika misalnya nih ada account yang dibantu oleh Pak Ari gitu ya, klien-klien dibantu Mm-mm. oleh Bapak. Itu ya udah cuman ini diingetin ya ini ya ya Mm-mm. gitu. Ternyata ada beberapa part ketika dicek gitu ya, ternyata itu nggak dijalankan gitu. Wah, Oke. nggak tuntas gitu loh Mas Bram. Iya sih di follow Iya, up iya. terus kliennya Oke, ada kliennya nggak beberapa ngasih list yang nggak respon. dijalankan dengan tuntas Ya, gitu ya. betul. Oh, Oke. kalau gini, maka kita punya checklist. Sementara listnya itu terus bertambah kan. Numbers of Ya, client ya. yang dibantu ini kan semakin bertambah gitu. Nah, kebayang kalau misalnya kita udah di support, dibukakan pintunya, terus Ya. cuman gara-gara klien nggak bales, terus stop di situ gitu. Nggak ada follow up, nggak ada conclusion Ya, ya. betul. Makanya, tapi akhirnya aku paham bahwa tim aku, as a whole, dalam talent DNA Ya. matrix itu adalah in majority di biru, Oh, merahnya tuh low. Nah, aku jadi oke. paham. Makanya dari situ aku membuat si checklist ini untuk memastikan. Tapi di checklist itu nggak cuma ini, oh ya udah di follow up. No, itu Hmm. itu buat Apa mereka aja sih bisa kalau boleh kan. isinya di checklist itu apa sih bentuknya? Isinya tuh adalah namanya, kemudian PIC-nya, kemudian Oke. historinya seperti apa, dan yang paling penting adalah next to do, by when dan what.
gitu ya. Apa yang mau dikerjakan and by when, by who. Apakah minta supportnya BUD atau PM atau CRO gitu, sehingga jelas dan memastikan ini dengan tuntas gitu Mas Bram. Karena kalau cuman oh ya ini gitu tuh, terus kalau nggak tuntas tuh ya akan terjadi lagi, dan itu sering kali terjadi. Makanya kita perlu mungkin inovasinya ya. Sehingga aku berpikir kita perlu dengan cara lain. Kalau cara kayak gini kita terusin, habislah kita gitu kan. Tapi perlu cara berbeda yang kita komit di situ gitu. Satu. Terus yang kedua, yang terakhir adalah tadi tuh yang sering konflik ya, sama sering friksi gitu. Ini sih yang tadi Mbak Pem sampaikan, itu yang sering membuat kita friksi gitu ya. Karena kalau kata Mbak Pem, ya gue udah paham kok maksudnya gitu. Namun seringkali Mbak Pem tuh jump to conclusion terlalu cepat. Oke. Jadi mengeneralisir dan jump to conclusion gitu. Nah, apalagi kalau ini sifatnya adalah hal-hal yang bersifat decision gitu Mas Bram. Kan kalau decision itu misalnya kita nyebut ke apa gitu ya, atau tentang person, ini kan tentang nasib orang, tentang resource kita yang akan kita gerakan fokus from situ gitu. Maka menurut aku ini adalah harus berbasis data. Nggak bisa kayak kita visit ke beberapa klien terus kayaknya segmentasi ini begini, nggak bisa kayaknya, nggak bisa dari beberapa kemudian generalisir, tapi kita harus lihat nih tren datanya gimana, kemudian bottleneck-nya di mana, kemudian kita gali dulu dari beberapa orang itu seperti apa yang di lapangan, sehingga kita mendapatkan gambarannya utuh, sehingga kita bergerak itu lebih precise gitu, presisi, dan kita lebih firm, gitu sih. Cuman memang karena kita udah saling memahami ya. Jadi I'm grateful untuk punya talent DNA ini Mas Bram dan Mbak Pem juga gitu. Jadinya oh ya aku butuh intuitifnya Mbak Pem gitu ya, tapi aku juga butuh part yang yang tadi gitu. Jadi kita saling mengisi sih, karena kalau cuman berbasis data tapi gimana nih biar ini berdampak signifikan, itu butuh Mbak Pem. Satu lagi Mas Bram, satu lagi. Udah gregetan tuh Pem ya. Karena Hesti ini masih selalu ada satu lagi sih sebenarnya. Oke, boleh stop dulu nggak nanti untuk yang satunya lagi nih. Saya mau bahas dulu ya tadi ya. Nggak apa-apa, biarkan inisiatornya meronta-ronta lagi nih ya. Soalnya kayak itu sebetulnya ada sebuah kerjasama. Boleh nggak Pem stop dulu nih? Ini kalau udah dilepas kayak gini memang nih Bapak Ibu teman-teman semua ya. Oke, so jadi kalau kita bahas tadi yang Hesti udah bilang kan satu, semua harus ada pola dan lain sebagainya, karena Hesti lebih melihat dari sisi logical ya, harus ada data ya, harus ada based on data gitu. Jadi beda ya, kalau Fem kan dia lebih ke intuitif, dia lebih kepada fakta-fakta yang belum menjadi data, tapi sesuatu yang memang bisa diobserve ya, dilihat, didengar, dirasakan. Sementara Hesti berdasarkan data-data yang ada, melihat oh sebelumnya tuh sudah ada berapa banyak numbers ya, lebih ke kuantitatif sebenarnya. Dan kemudian dorongan inovatifnya juga, which is sebenarnya list itu dari dulu belum pernah ada gitu ya Hes ya. Ini sesuatu yang memang Hesti create gitu. Oh, Pak Ben tuh mulai memanas ya. Ini udah panas Pak. Ini kalau nggak ditengahin ini udah tektokan nih. Saya menghilang secara sempurna tuh biasanya kayak gitu ya. Oke, ini sesuatu yang belum pernah ada. Betul ya Hes? Artinya ada inovasi di situ ya. Karena ide-idenya tuh pop up begitu aja untuk memastikan ini harus berjalan. Nah, dan kemudian satu sisi inisiator ya itu udah pasti banget ya. Bahwa kalau udah seperti ini harusnya dituntaskan, ada accountable-nya juga, dengan tanggung jawab harus dijalankan, dieksekusi, karena percuma ya udah Bapak bukain jalannya tapi kemudian nggak dieksekusi dengan baik gitu. Iya kan? Execution X flexibility, yin dan yang, betul Pak. Nih memang luar biasa nih sebenarnya ya kalau bicara tentang komplimen, saling melengkapi ya. Nah, tapi tadi Hesti bilang bahwa seringkali Pem ini dia jump to conclusion-nya tuh terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat ya, mungkin sometimes intuitif aja kan nggak cukup, betul nggak ya. Dan mungkin ada dorongan goal getter juga yang memastikan di target harus segera tercapai, apalagi aversifnya kan nih, kalau Pem ini kan bottom five ya, aversifnya itu bottom five, jadi
mungkin Banyak. apa yang harusnya diperhatikan ya, risiko-risiko tertentu ya, potensi-potensi yang boleh jadi akan terjadi itu nggak terlalu dipikirkan gitu ya. Jadi dengan intuisinya itu, Hesti kayaknya mengangguk dengan bahagia itu ya. Nah sekarang coba kalau kita balikin lagi ke ringnya Pamela nih ya. Gimana Pem dengan tadi apa yang disampaikan oleh Hesti itu seperti itu? Mungkin aku bisa kasih contoh ya. Jadi Hmm, kita seringkali diskusi tuh diskusi strategi atas segmen yang berbeda-beda. ya. Betul sih, kadang intuitif, direktif aku gitu ya. I jump itu conclusion karena buat aku oke it's clear already. Gue udah collect informasi gitu juga. Apalagi punya kolektor ya, yang dimana Hesti Iya. tuh kayak mengerucut gitu kok karena dia bottomnya kolektor. Nah, ada momen di saat that's right. Kadang aku melihat data ini gitu ya. Oh, gak apa-apa kita fokus di yang segmen satu gitu. Contoh gitu. Kata Hesti, enggak Mbak Pem, ini sebetulnya segmennya segmen dua katanya gitu kan. Coba nih lu lihat datanya bla 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 bla, gitu kan ya. Mm-mm. Oh, oke, berarti oke segmen 2 memang meningkat gitu ya. And then aku nggak stubborn gitu ya. Kalau buat aku kayak kalau misalkan ini valid, cause I'm fleksibel juga kan kalau ini valid, Iya, oke iya, ya udah iya. kita cobain. Tapi Tapi ternyata mungkin pas dia udah sangat aku nggak menggebu-gebu, stubborn itu mungkin boleh jadi nanti kita coba tanya ke banyak orang gitu ya. Karena ada noble yang oke fleksibel gitu ya. Fleksibel untuk mempertahankan beliefnya kayaknya sih. Oh enggak, Betul. ya betul. stubborn aku tuh kalau terkait ini sih prinsip sebetulnya. Ya Itu itu tuh iya stubbornnya kan, aku. itu that's your noble, Ya, right? atau dalam segi ini adalah sesuatu yang make sense, masuk akal, oke Hmm. we try it. Nah, yang menarik adalah ini nih, yang dimana kalau menurut aku, dimana kita sangat excellent melengkapi. Di saat itu aku intuitif, oke aku jump into conclusion. Terusnya Hmm. Hesti akan ngasih aku data gitu ya, yang Oke, dimana oke, aku oke. melihat, oh oke, you're right, Ini itu yang saling meningkat. komplimen lah ya, saling ini ya, saling Yes, betul. melengkapi gitu ya. Nah, tapi di satu momen pas kita masuk ke segmen yang satunya yang kata Hesti ini nih. Terus gue lihat kan, gue review, tapi kok solusinya itu sih? Lu beneran udah enggak Mbak, ini tuh karena anak-anak gue juga udah ke sana dan mereka ini. Terus gue lihat perspektif yang berbeda. Iya, soalnya anak-anak lu masih pada baru. Mereka nyaman dengan solusi singkat-singkat dan gampang. Gitu. Yang Apalagi ternyata Hesti itu ternyata signifikannya tuh bottom five gitu ya. Jadi Betul. buat buat dia dia kayak checklist, ini goal datanya getter, tapi giving hmm, impactnya nggak terlalu dipikirin gitu ke depannya yang besarnya enggak. di sana. Jadi pada saat itu dia merasa enggak Mbak, ini tuh pokoknya segmen 2 ini tim gue tuh pada ngedengernya itu. Enggak Hes, kita Mm-mm. hanya mendengar apa yang kita tahu. Gue bilang gitu kan. Iya, Kata Hesti, kata gue tuh. Nah, karena gue merasa ini sayang nih opportunity-nya kita lost. Karena lu cuma kayak, karena anak-anak lu baru, mereka familiar dengan apa yang mereka familiar gitu kan. Yang ternyata pas kita gali, dua-duanya segmen berpotensi, tapi dengan solusi yang sangat berbeda. iya, Segmen satu yang biasanya suka yang kompleks, sekarang mereka pengennya yang ringan-ringan aja. betul. Kemudian segmen yang dua, biasanya yang ringan-ringan aja, mereka tuh Makin sekarang di kompleks. marketnya lagi terpacu untuk membentuk sesuatu yang lebih kompleks. Iya. Yang sehingga, karena gue memberi perspektif berbeda itu tadi, disitulah akhirnya dimana kalau menurut gue logicalnya Hesti dan intuitifnya aku tuh benar-benar melengkapi satu sama lain Iya. sehingga kita bisa tap dua-dua marketnya dengan lebih tepat gitu. Nice, 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 yes. Sepakat banget ya. Kayaknya mungkin ST mungkin nanti boleh sharing ya. Artinya bahwa betul banget ya. Karena satu sisi PEM intuitif, tapi satu sisi juga fleksibel ya. Artinya, kalaupun kemudian Nesi bilang jangan terlalu cepat dong ambil keputusan, PEM sih terima-terima aja, gitu ya. Karena memang dia fleksibel dalam proses cara segala macam. Kecuali kalau udah bicara tentang prinsip, itu memang dia akan pegang itu ya, karena dia normalnya di situ. Nah, kemudian apalagi kalau kita bicara tadi ST ini kan lebih ke goal getter ya, kemudian dia punya Goal getternya sama Mas. accountable apa? Goal getternya kita sama. Kenapa, Is? Suara tadi putus-putus Goal, ya? goal getternya aku sama Mbak Pem sama. Iya sama, betul. Kayaknya nggak mau banget cuma diomongin tentang goal getternya aja gitu ya. Tapi kan ada drive yang berbeda lagi gitu loh ya.
Kalau STT sudah goal getter, ada accountable, ada inisiator gitu. Hingga solusi-solusi yang PM lihat dan signifikannya adalah bottom five. Sementara PM memang dia punya goal getter ya, tapi ada kolektor. Data yang diambil oleh PM itu nggak cuma satu data gitu ya. Oke, jadi dia ambil dari berbagai view, side, dari pandangan-pandangan yang berbeda dengan intuisinya dia, dengan direktifnya dia tahu arahnya mau kemana, hingga akhirnya ini menjadi saling komplimen sih sebenarnya, giving impact-nya juga gitu. Sementara Hesti ini kan orang yang nggak ada rasa capeknya karena energizer-nya juga luar biasa di situ ya. Nah, Pak Ari nih, ayo Hesti bicara silakan. Ini check and balance-nya di sini betul Pak. Jadi saling komplimen actually gitu ya. Dari Hesti sendiri gimana? Silakan. Ya, betul tadi. Jadi kalau aku tuh sangat mungkin entah tadi kalau kata Coach Bram kan di logicalnya ya. Jadi dalam hal mengambil keputusan, apalagi kalau kalau untuk diskusi aja sih it's okay gitu Mas Bram untuk jump to conclusion. Tapi ketika ini adalah decision, misalnya kita punya keterbatasan waktu itu kan kita sempat ya di berbagai instansi menghadapi lah tantangan bisnis gitu, kemudian menurun dan lain-lain. Tapi kan kita harus bounce back dengan cepat. Gitu. Ketika orang di sekitar kami, di sekitar aku dan Mbak Pen tuh bilang bahwa untuk corporate itu bounce back dengan cepat itu sulit karena kita tuh ya butuh waktu lah 3-4 bulan gitu. Tapi buat kita enggak lah bisa gitu. Maka karena kita punya manpower yang terbatas, orang yang terbatas, waktu yang terbatas, maka kita harus mengerucut gitu Mas Bara, harus presisi landasan datanya gitu. Jadi bisa efektif dan efisien. Nah, aku tuh sebelum memang kita dalam satu rumah yang sama, aku akan biasa untuk ke Mbak Pem, aku punya data nih, dari insight-nya adalah begini. What do you think? Apa yang bisa kita optimalkan? Karena I know dia punya signifikan gitu. Jadi dia akan coba gini deh, Hes. Nah, memang one and only ini juga kisi-kisi buat yang lain. One and only yang bisa untuk membuat Mbak Pem itu kayak oke gitu. Itu salah satunya yang sangat kuat adalah data gitu. Karena dia kan udah directive, convincing, apalagi itu tadi. Kolektor sih, lebih ke kolektor ya kalau bicara tentang kalau dikasih ini gitu tuh data-data dia langsung ya. enggak gitu. Tapi kalau look the data nih, ini datanya begini, analisanya gini, yang lo bilang tadi ini di sini, sementara trennya akan begini. Oh gitu ya Hes ya. Nah, kita akan Dia mulai terima aja karena fleksibel kan. Betul, Gitu dia fleksibel tuh. Dia bukan orang yang tadi kata Mbak kan bukan keras kepala gitu, tapi dia tuh dia akan kalau menurut dia make sense, oke, dia terima, kemudian baru kita diskusi next step nih, karena kita udah confirm nih dengan hal yang kita sepakati, baru gimana untuk mengoptimalkan ini. Jadi itu sih. Dan istri pada saat itu lo merasa bahagia karena otoritatifnya naik kan gitu ya. Nah, Mas Bram satu nih terkait dengan otoritatif dan personalizer. Boleh yang tadi dong, slide yang tadi yang aku berdua sama Mbak Pem. Iya. Boleh balik lagi ya. Itu adalah ini juga yang saling komplement. Jadi selain yang tadi logical dan itu ya intuitif. Dan intuitif ya kolektornya. Betul. Mbak Pem itu kan personalizer gitu ya. Sangat personalized. Nah, jadi terkadang ada beberapa part yang dia itu kulon won gitu ya. Padahal dia orang lama tinggal di Amerika gitu kan. Jadi harusnya dia lebih bland dari aku gitu. Tapi karena dia personalizer mungkin akhirnya dia tuh kalau kesini dia gini. Tapi kalau lebih senior atau lebih apa tuh akhirnya dia udah deh daripada nanti rame gitu. Gitu kan. Terus buat aku adalah enggak lah. Kalau memang ini benar ya kita tegakkan the rules siapapun itu. Tinggal karena bottom five-nya Hesti kan caring ya. Iya, dan aku kan otoritatif dan ya. Equitable itu 45. Equitable itu 45 ya. Oke. Jadi dia tuh kadang tuh kadang kalau untuk orang-orang atau hal-hal tertentu dia tuh kayak udah nggak usah deh, nggak apa-apa deh gitu. Tapi buat aku adalah ya nggak, jangan kalau memang seperti ini this the rules ya kita tegakkan, tapi dengan cara yang baik. Seringkali orang tuh salfok tuh bukan ke intentionnya dia, karena dia ekspresinya tuh lebih wow gitu loh. Betul. Ya. Oke. Nice ya. Artinya diskusi kita di sini menarik ya.
apa yang kemudian kita boleh bicara ya, diskusi di sini. Jadi eh, bahwa ternyata masing-masing saling komplimen gitu ya. Nah, boleh nggak untuk karena sudah ini ya nggak kita sadar ternyata sudah 6:33. Oke, last dulu kalau dari Pen apa sih conclusion? Nah, ini karena Hesti bilang Pem tuh suka langsung jump to conclusion, tapi kali ini betul-betul conclusion ya. Pem, apa sih conclusion dari diskusi dialog kita pagi ini nih buat Pem sendiri? Mungkin ini bisa jadi consideration untuk Bapak Ibu di Zoom. Bayangkan kalau misalkan Hesti dan saya tidak tahu talent DNA kita sendiri dan tidak tahu talent DNA satu sama lain. Kayaknya friksi di dalam organisasi itu sangat mudah tercipta gitu ya. Yang Ya. dimana padahal ternyata ketika kita diskusi ada beberapa atau malahan banyak hal yang dimana kita mengkomplimen satu sama lain gitu. Yang dimana kita betul-betul melihat seseorang bukan hanya dari ekspresinya, tapi betul-betul dari niatannya gitu. Jadi Hmm. kalau buat aku, talent DNA ini bukan hanya sesuatu yang nice to have, malahan sesuatu yang crucial for Oke, everybody to have. oke, nice ya. Dari Hesti? Sama sih. Jadi kalau sekarang banyak gitu ya organisasi yang memang haluannya untuk efektif, efisien gitu, maka kolaborasi gitu. Kadang kolaborasi itu kita nih Mas Bram sering sebelumnya, oh apalah outbound lah atau whatever the name gitu ya, kita buat itu. Tapi ketika balik lagi ke pekerjaan, ketika kita diskusi, balik lagi gitu, karena kita nggak paham. Nah, tapi dengan talent DNA ini itu menjadi sangat membumi. Ini adalah life tools, kalau kata Dokter Arya, life tools untuk kita berkolaborasi, untuk kita harmoni, sehingga akhirnya kita nggak ada waktu tuh untuk drama-drama, friksi-friksi gitu ya, tapi yang ada adalah kolaborasi dan akhirnya productivity gitu, Mas Bram. Oke, makasih. Bram, Ya, siapa? ini keren banget nih, Bram. Kita berikan applause. Ini Charles Angel. Keren, Bram. Dan juga Bram ngebahasnya keren banget. Jadi kalau kemajuan dunia itu digambarkan dengan bendera Korea Yin and Yang gitu kan. Yaitu constantly execution dengan flexibility. Nah, dua itu yang selalu menciptakan kemajuan yang dahsyat gitu. Kalau dalam Asmaul Husna itu adalah sifat maskulin dan femininnya. Nah, dua kombinasi ini yang menciptakan unstoppable movement gitu. Nah, saya dalam manajemen, ini karena banyak pemirsa-pemirsa yang hadir gitu juga, saya selalu mempergunakan teori ini, yin yang gitu. Maskulin, feminin, konstan dan flexibility. Ya, power and agility. Itu akan selalu saya pakai dalam menyusun struktur organisasi. Jadi contoh saya bersama Uwi, ya seperti itu. Saya fleksibelnya, Uwi yang constantly-nya. Sedangkan di sini, konstan dan powernya ada di Hesti, flexibility-nya ada di Pem. Nah, dua ini yang harus kita lihat gitu ya. Bagaimana membangun sebuah organisasi berdasarkan DNA talent. Namun, nah ini penting sekali nih untuk semuanya yang hadir di sini. Saya ingin berbagi ilmu. Dari kemarin saya pengen ngomong sebenarnya. Kuncinya dua saja. Ya. Pertama, DNA talent. Kedua, Grand Why, yaitu spiritualitas. Tanpa ada Grand Why akan friksi. Jadi tidak cukup hanya DNA dikombinasikan, tetapi harus ditambah Grand Why, di mana new level of thinking-nya sudah bukan lagi about me, about you, tapi about us. Bukan lagi being the best, tapi best for the world. Itu kunci spirituality dikombinasikan DNA talent akan menciptakan kekuatan yang unstoppable. Terima kasih. Bravo. Hesti, bravo. Terima Bapak. Ya, Pam dan Terima Bram. kasih Bapak. Masya Allah, Keep terima moving. kasih Pak. Siap, Pak Ari. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dan sepertinya tadi apa yang sudah Pak Ari sampaikan itu merangkum semuanya, betul ya?
Dan itu very important banget buat kita juga, bahwa bayangkan kalau Hesti dan Pemi tadi betul seperti Pak Ari bilang nggak punya Grand Y, sepertinya nggak akan jumpa juga kita di sini. Ya, oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mbak Tantri. Silakan Mbak Tantri. Baik, terima kasih banyak Coach Bram dan juga Mbak Hesti serta Mbak Pamela di sesi pada pagi hari ini. Kita senang sekali ya bisa mendengar cerita dari Mbak Hesti dan Mbak Pamela dengan kisah yang sangat inspiratif yang tergambar dari talent DNA Mbak Hesti dan Mbak Pamela. Sangat menginspirasi bagi kita semua ya, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Coach Bram, saya izin sebelum menutup acara, izin tanya nih mungkin ke gestar yang hadir pada pagi hari ini. Untuk Mbak Hesti dan Mbak Pamela, kira-kira apa sih manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Mbak Hesti dan Mbak Pamela rasakan? Mungkin Mbak Hesti dulu. Oke. Yang tadi sih yang dirasakan adalah dengan talent DNA ini kita jadi memiliki life tools yang sehingga kita memiliki self awareness terhadap diri kita gitu ya, kemudian self management terhadap diri kita, dan ini juga sangat penting kita kalau dengan tim kita punya tim awareness dan juga tim management, sehingga tadi no drama, no friksi, tapi udah kolaborasi sama productivity itu Mbak. Terima kasih banyak Mbak Hesti. Kemudian mungkin dari Mbak Pamela, kira-kira apa Mbak manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah dirasakan Mbak Pamela? Di mana saya mengerti diri saya, tapi juga saya mengerti bagaimana orang lain melihat saya, dan saya lebih memahami semua orang di sekeliling saya, termasuk Hesti, sehingga kita bisa mencapai misi gitu ya bersama-sama. Dan alhamdulillahnya tadi juga diingatkan oleh Pak Ari bahwa sebetulnya dengan ini pun pemahaman talent DNA pun tidak cukup ketika kita tidak punya Grand Y gitu. Jadi mungkin dua kombinasi itu yang sebetulnya yang membuat kita accelerate. Baik, terima kasih banyak Mbak Pamela. Kalau gitu, terima kasih banyak juga nih buat Coach. Mungkin sebagai closing statement acara kita pada pagi hari ini, mungkin apa nih Coach manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi? Boleh mungkin dari Coach Bram. Ya, terima kasih Tantri. Ya, seringkali kita melihat orang lain atau lingkungan sekitar kita dengan sudut pandang kita aja, dan sudah pasti itu dipengaruhi oleh talent-talent yang kita miliki. Nah, ketika kita memahami talent orang lain, tim kita, counterpart kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, pada akhirnya kita bisa untuk saling memahami satu dengan yang lain dan berbicara sesuai dengan bagaimana kita bisa dipahami oleh orang lain dengan memahami talent DNA-nya dia. Ya, mungkin buat kita harus sedikit menyadari, membangun kesadaran diri, ya, pause, ngerem sedikit gitu ya. Karena kalau inginnya kan kita mengeluarkan semua talent kita, dan itu naturalnya kita. Nah, tentunya selain yang natural harus ada nurture-nya, kita kelola diri kita untuk menjadi lebih baik, memahami orang lain dan berbicara dengan bahasa orang lain juga, itu menjadi penting sebenarnya. Terima kasih. Itu menurut saya juga dari diskusi ini menjadi penting di dalam talent DNA. Baik, terima kasih banyak Coach. Mungkin selanjutnya nih biar lebih banyak lagi manfaat dari DNA, mungkin kita simak dulu nih video dari Bapak Ari Ginanjar Agustian mengenai penjelasan talent DNA selanjutnya. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut.
sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak sebelumnya Coach Bram, Bapak Melan, dan Mbak Hesti yang sudah hadir pada pagi hari ini mengisi pagi hari kita dengan diskusi yang sangat luar biasa tadi. Begitu Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, Bapak Ibu bisa mengunjungi website www.talentdna.me, di mana di dalamnya akan sangat banyak beragam video mengenai talent DNA, atau Bapak Ibu bisa scan barcode yang saat ini tertera di layar Bapak Ibu. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke-45 talent DNA-nya, dapat melakukan top up special price senilai Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tools talent DNA, silahkan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga special price sebesar Rp500.000 plus gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Ada juga yang spesial bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri yang saat ini masih SMP, SMA, ataupun mahasiswa. Apabila ingin mendapatkan report karir, hari ini ada special price sebesar Rp750.000, sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Youth secara online. Caranya gimana? Silahkan Bapak Ibu menghubungi konsultan yang memperkenalkan dan mengundang Bapak Ibu pada pagi hari ini. Silahkan dihubungi, kemudian pilih nih berminat minatnya yang mana, seperti itu. Nah, baik talented people, dalam rangka promo Sumpah Pemuda, kami juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA, tes talent DNA top 5 hanya sebesar Rp99.000. Di sini nanti akan ada dapat nih top 5 dari talent DNA Bapak Ibu sebesar Rp99.000. Silahkan hubungi konsultan yang mengundang untuk mendapatkan promo top 5 talent DNA sebesar Rp99.000. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silahkan bergabung di Talent DNA Clinic, di mana ini kuotanya hanya terbatas ya Bapak Ibu, hanya 5 orang pendaftar tercepat. Itu silahkan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu, atau bisa menghubungi nomor handphone yang tertera, yaitu 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik ya, yang rutin diselenggarakan setiap hari Rabu dan hari Jumat pukul 19.30 sampai dengan 20.30. Nah, Bapak Ibu, waktunya giveaway nih ya. Giveaway untuk satu pemenang free 3 live tools talent DNA yang tadi dari awal acara dimulai, saya udah sempat info juga bahwa akan ada satu pemenang untuk free 3 live tools talent DNA pada pagi hari ini. Oke. Dan pemenangnya untuk hari ini ada Ibu Salmiah dari Facebook ya, saat ini nontonnya dari Facebook. Assalamualaikum Bu Salmiah, selamat untuk pemenang dari free 3 live tools talent DNA pada pagi ini. Silahkan Ibu Salmiah sebagai pemenang untuk memberikan nomor teleponnya melalui DM Facebook. Boleh langsung di DM aja nomor teleponnya. Nanti akan diproses oleh tim kami untuk mendapatkan 3 live tools talent DNA senilai Rp495.000. Baik, silakan ya Ibu Salmia, selamat. Silakan di DM nomor handphonenya ke DM Facebook kita untuk mendapatkan 3 live tools talent DNA sebesar Rp495.000. Baik, sudah sampai di akhir acara nih, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Baik, talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan oleh semua orang untuk hidup bahagia dan sukses baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena Einstein berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Terima kasih atas waktunya Talented People pada pagi hari ini.
Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari Sinar Asmi pada pagi hari ini dan selamat beraktivitas. Saya Tantri Alma dari ISQ Tours, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa